Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, setiap bayi lahir pastilah menangis. Jika tidak, hal itu bisa jadi tanda kematiannya atau masalah lainnya. Namun hal seperti ini tidak terjadi pada diri Nabi Isa dan ibunya Siti Maryam alaihi wassalam. Keduanya lahir ke dunia ini tanpa menangis. Mengapa? Tonton video ini hingga akhir, agar tidak sesat. Jangan lupa subscribe. Ada dua perspektif untuk menjelaskan mengapa semua bayi lahir menangis, yakni perspektif medis dan perspektif teologis sebagai berikut. Secara medis, seorang bayi lahir ke dunia dalam keadaan menangis disebabkan dorongannya sendiri untuk lahir selamat. Selama dalam kandungan, bayi hidup dengan bantuan sebuah jalan yang menghubungkan jantung dan paru-parunya dengan organ dalam tubuh ibunya. Dengan cara ini bayi mendapatkan nutrisi dari darah sang ibu. Pada saat bayi terlahir, ia mengambil napas untuk pertama kali melalui perubahan peredaran darah. Dengan menangis, maka terbuka sirkulasi yang memungkinkan oksigen terkirim melalui paru-paru. Jadi tangisan bayi tersebut membantu membuka paru-parunya agar bisa menghirup oksigen sendiri tanpa bergantung lagi pada ibunya. Selain itu bagi bayi menangis juga merupakan salah satu cara berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Secara teologis, Alama Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dalam kitabnya berjudul Sabilul Idhikar wal Itibar bima yamuru bil insan wa yankatlilahu minal amar, Dar Al-Hawi, 1998 menjelaskan bahwa tak seorang pun bayi selamat dari tempelengan setan ketika baru dilahirkan sehingga mereka menangis sebagaimana kutipan berikut. Artinya, ketika manusia dilahirkan dari perut rahim ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan terkutuk yang tak seorang pun selamat darinya kecuali Nabi Isa putra Maryam dan sang ibu alaihi wassalam. Hal itu disebabkan Allah melindungi mereka berdua karena ibu dari Siti Maryam, istri Imran, sebelumnya pernah berdoa demikian. Dan sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu, untuk dia dan keturunannya, dari gangguan setan yang terkutuk. Quran Surat 3 ayat 36. Juga disebutkan dalam hadits, ketika iblis datang untuk menusuknya, maka tusukan itu mengenai tabir. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dari kutipan di atas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, setiap bayi, baik laki-laki maupun perempuan, terlahir dalam keadaan menangis disebabkan oleh ulah setan terkutuk yang sengaja menempeleng mereka. Penjelasan ini merujuk pada hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Artinya, tidak ada seorang bayi yang terlahir tanpa mendapatkan tusukan dari setan sehingga bayi itu menangis keras karenanya kecuali putra Maryam dan ibunya. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya setan, iblis juga terlibat dalam hal ini. Artinya sejak manusia dilahirkan ke dunia iblis dan setan telah mulai menggoda untuk merusak fitrah mereka. Kedua, Nabi Isa dan ibunya Siti Maryam alaihi wassalam adalah satu-satunya yang selamat dari tempelengan setan karena Allah melindungi keduanya disebabkan sebelumnya ibu dari Siti Maryam yang tak lain adalah istri Imran, pernah secara khusus berdoa kepada Allah agar keduanya dilindungi dari gangguan setan. Doa itu sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran sebagai berikut. Artinya, dan sesungguhnya aku mohon kepadamu perlindungan untuk dia, Maryam, dan keturunannya, Isa, dari gangguan setan terkutuk. Quran Surat 3 ayat 36. Ketiga, kisah keterlibatan iblis dalam hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berbunyi, ketika iblis datang untuk menikamnya, maka tikaman itu mengenai tabir. Tujuan iblis dan setan dalam aksinya ini adalah untuk mempengaruhi manusia agar menyimpang dari fitrahnya, yakni beriman tauhid dengan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya yang wajib disembah. Kesaksian ini terjadi di alam azali ketika Allah menanyai mereka satu persatu tentang siapa Dia. Artinya, bukankah aku Allah, ini Tuhan kamu? Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi. Quran Surat 7 ayat 172. Terkait dengan godaan setan dan iblis di atas, Sayyid Abdullah Al-Haddad selanjutnya menjelaskan bahwa sunnah hukumnya mengumandangkan azan di telinga kanan si bayi yang baru lahir dan iqomat di telinga kirinya. Hal ini tak lain merupakan upaya penyelamatan terhadap si bayi agar ia tetap dalam fitrahnya, yakni beriman tauhid. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa Nabi Isa dan ibunya Siti Maryam alaihi wassalam tidak menangis ketika masing-masing dilahirkan ke dunia karena Allah memang melindunginya dari tempelengan setan. Dengan kata lain, doa istri Imran yang tak lain adalah ibundanya Siti Maryam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya, ibu dan anak ini, memang orang-orang luar biasa karena sang anak lahir dari sang ibu yang masih perawan suci, sebuah fenomena yang menguji keimanan kita sepanjang masa.